Bisa kami laporkan rekan-rekan sekalian, hasil review kami di awal ada total sekitar 80 jalan nasional yang terdampak di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Alhamdulillah per detik ini 81% sudah fungsional. Itu TNI Angkatan Darat dan juga oleh masyarakat setempat. Kalau kita bagi, misalnya Aceh, jalan nasional yang terdampak itu 38, 26 sudah bisa fungsional, dan 12 kita lagi perbaiki bersama-sama dengan TNI dan masyarakat. Demikian juga dengan Sumut, 12 yang terdampak, 10 alhamdulillah sudah bisa fungsional, dan 2 kita masih kerjakan bersama-sama. Sumbar 30 sudah fungsional 29, 1 masih terdampak. Tapi sebetulnya 1 ini sudah fungsional dari kemarin. Nah, untuk jembatan sendiri, jembatan nasional itu ada totalnya 33. 33 itu sudah fungsional hampir sekitar 60%, sekitar 19 jembatan yang masih butuh pengerjaan ada sekitar 15-an. Itu nanti kita akan bekerja bersama-sama dengan TNI juga dan Polri karena itu butuh di Aramco. Targetnya itu semua di akhir Desember 2025, insya Allah kita bisa menyelesaikan semua kebutuhan untuk jalan-jalan nasional termasuk jembatan-jembatan nasional. Untuk jalan daerah sendiri yang terdampak itu ada sekitar 123 ruas, baik di Aceh itu ada 20, Sumut 22, Sumbar 81. Sementara waktu, karena kita fokusnya masih bagaimana semua kabupaten terdampak itu tidak terisolasi lagi, sehingga fokusnya sementara memang masih di jalan-jalan nasional. Jalan daerah sudah kita kerjakan, tapi tidak semasif pekerjaan kita di jalan-jalan nasional. Demikian juga dengan jembatan-jembatan di milik daerah itu yang hasil pendataan kita ada 95 jembatan yang terdampak. Terbesar adalah Aceh 42 dan Sumbar 47. Memang yang baru fungsional baru ada 4 di Sumbar, yang lainnya kita sedang bekerjakan bersama-sama dengan TNI dan juga Polri nantinya, karena kami akan butuh Bailey dan Aramco di situ. Ada sekitar 69 Bailey dan Aramco yang kita perlukan untuk menyelesaikan 91 jembatan daerah yang di 3 provinsi ini. Per detik ini kami sudah menurunkan sekitar 1.330-an personel di 3 provinsi, dan masih bisa akan kita tambah lagi jika memang diperlukan. Sementara untuk total alat berat, eskavator, wheel loader dan seterusnya itu ada sekitar 872-an. Kemudian juga ada bahan-bahan material seperti geobag, tekstil dan lain sebagainya, itu ada 5.700-an. Di samping itu kami juga mengupayakan agar spam di sistem penyediaan air minum di kabupaten-kabupaten yang sudah terbuka itu bisa segera difungsionalkan. Misalnya di Aceh Tamiang kita sudah mulai melakukan tender cepat penunjukan langsung agar beberapa ada 3 spam di situ yang akan kita, sehingga harapan kami dalam 3 bulan ke depan sistem penyediaan air minum di Kabupaten Aceh Tamiang bisa pulih kembali. Untuk sementara waktu, selain alat berat, kita sudah menurunkan sekitar 334 sarana prasarana di bidang keciptakaryaan, baik itu hidran umum, toren, toilet portable dan seterusnya, termasuk juga mobil-mobil tangki dan mobil vakum. Yang sedang dalam perjalanan ada sekitar 230-an dalam perjalanan, dan ada 19 IPA mobil dan water tank yang kita kirimkan dari Jakarta.
Saya pikir sementara itu Pak. Sini Pak. Baik, terima kasih. Terima kasih juga kepada seluruh jajaran PU yang bekerja keras luar biasa juga. Mohon izin Pak Kasat. Terima kasih Pak Mensesnek. Jadi kami dari Angkatan Darat hampir seluruh kegiatan kami ikuti, kami dukung dari mulai bagaimana penyaluran ke pengungsian, bagaimana di pengungsian dan lain sebagainya kita membuat poskes, ada pos kesehatan sampai 40 lebih, dapur 50-an lebih. Saya kira secara data saya tidak terlalu perlu tampilkan, tapi di lapangan kami hampir di seluruh kegiatan kami ikut serta cukup signifikan. Sehubungan ini juga kami karena ditunjuk dan Satgas untuk mengurus jembatan di seluruh Indonesia, Presiden sudah menyampaikan supaya saya fokus di daerah bencana. Jadi kami sudah mendata sekarang jembatan dari Angkatan Darat untuk Beli ada 18 yang sudah kita siapkan, di PU ada 14. Jadi sampai dengan sekarang kita sudah 7 selesai jembatan Beli. Jembatan yang perbaikan tadi sudah disampaikan oleh PU, 6 dalam tahap pemasangan, 5 sudah ada di pelabuhan-pelabuhan, 3 masih terhadang di jalan karena perlu pembenahan jalan-jalannya, dan juga sisanya masih dalam perjalanan. Yang selanjutnya untuk Armco juga itu banyak yang mendaftar, udah ada sekitar 37. Ini memang sulit karena kita setelah survei kita harus kirim dari Jakarta. Pabriknya pun ternyata stok tidak banyak. Jadi kita loading, berangkatkan, dorong ke tempatnya posisi untuk pembangunan juga banyak rintangan. Jadi memang untuk bisa mencapai kondisi sekarang, saya kira anggota kami di bawah itu bekerja sangat luar biasa. Kami akan koordinasi dengan PU dan BNPB, mudah-mudahan kalau ketersediaan alat ada khusus Beli, per Januari kami hitung Januari 50-an Beli mudah-mudahan bisa tergelar. Tinggal kami membutuhkan tambahan-tambahan alat yang terus kita coba kumpulkan untuk bisa mendukung. Saya juga sudah mendengar informasi bahwa Presiden sudah memerintahkan segera mengadakan 50 jembatan Beli, mudah-mudahan ini bisa dikerahkan, mudah-mudahan untuk Beli ini bisa cepat. Untuk Armco, kami pesan ke pabrik, ada sekian puluh kami kirim, ada sekian puluh kami kirim memang melalui laut. Jadi itu kira-kira Armco mudah-mudahan sampai Januari kita bisa buat, saya kira 100 kita bisa, 100 jembatan. Tapi itu sekali lagi saya sampaikan, kita perlu survei, kita perlu pengiriman dari sini, itu memang perlu waktu. Tapi mudah-mudahan kita bisa. Jadi itu kira-kira dari Angkatan Darat. Jadi saya juga pada kesempatan ini menghimbau para rekan-rekan media supaya mengekspos mana kami bekerja. Ya, semua bekerja begini. Kalau ada hal kekurangan pasti, ya, tolong informasikan kami kekurangan itu. Jangan diekspos lewat media. Kasihan anggota kami yang sudah, ya anggota saya 3 orang meninggal. Ada suaminya meninggalkan rumah, keluarganya habis anak istrinya. Jadi kami juga butuh support anggota kami. Ya. Anggota kami, yang lain juga saya kira butuh support. Kalau lihat suatu hal, informasikan kami. Persoalan seperti ini tidak akan selesai dengan menangis. Kita harus bekerja sama, kita harus kompak semua. Kita harus kompak, kita perlu, kasihan. Yang terkena bencana kondisinya memang rumit. Anda mungkin kita tidak merasakan bagaimana mereka susahnya. Kalau kita tampung apa mereka bicara, banyak kekurangan. Kalau Anda mengoreksi kami bekerja, banyak kekurangan. Jadi mari kita bersama-sama, beri kekuatan yang kena bencana, beri kekuatan kami yang bekerja. Ya. Jangan sedih anggota itu, sudah bekerja siang malam, malah dibilangnya pengerahannya enggak ini. Bagaimana rasanya Anda coba kalau di posisi itu? Bukan saya, anggota saya. Kehujanan tengah malam bentuk seperti itu.
terus dibilangnya lambat. Ya, jadi tolong yang seperti ini, kita harus kompak bernegara. Peran Anda luar biasa media. Bangkitkan moral masyarakat, bangkitkan kami yang bekerja, bukan kami, anggota kami. Jadi itu mungkin himbauan dari saya, ya, saya perlu sekali bantuan dari rekan-rekan media supaya bisa mengekspos bagaimana harapan itu kepada para korban bencana. Memberikan penghargaan pada anggota-anggota kita yang bekerja. Ya, kalau mau mencoba rasakan bagaimana rasanya dia harus ke tempat tertutup akses, mereka juga tidak ada air minum, mereka juga tidak ada baju ganti, mereka juga dengan kondisi tempat penginapan yang kurang jauh dari layak, mungkin lebih jelek dari pengungsi. Ini tolong dibangkitkan semangatnya. Saya yakin Anda mempunyai peran, saya kira itu yang ingin sampaikan. Terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.